Baik-baik, di surah An-Nisa, surah keempat ayat 43, pun demikian di surah yang kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6. Baik ya. Keduanya kemudian menunjukkan satu isyarat dari organ tubuh kita yang menjadi objek tayamum. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu. Pertama famsahu. Ya kan? Famsahu bi wujuhikum kan? Ya. Wa aidikum. Ya. Yang di An-Nisa sampai ke sini wa aidikum, kemudian yang di Al-Maidah ada minhu-nya untuk penegasan. Minhu untuk penegasan ke sa'id tayyib, yaitu ke debu yang bersih ya. Bi wujuhikum wa aidikum ya, harusnya ruk'ah nggak pakai harakat, tapi untuk memudahkan kita harakati. Kemudian di Al-Maidah, kan, yang di ayat yang ke-6 ada penegasan dengan merujuk kepada sa'id tayyib, sa'idan thayyiba, yaitu debu yang bersih yang kita gunakan untuk tayamum. Baik, dalam konteks bertayamum ini teman-teman sekalian, maka dari 4 pokok ya yang kita basuh dan atau usap saat kita berwudu itu, baik dari wajah, kemudian tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai dengan 2 mata kaki, hanya 2 saja yang digunakan dalam tayamum. Dan ini masya Allah keindahan dalam Islam. Setiap rukhsah itu selalu memberikan keringanan. Dan kalau ringan itu artinya nggak sama dengan yang pokok kan? Ya misalnya saya ambil contoh begini, sholat fardu nih zuhur 4, ya kan? Asar misalnya kan 4 kita tunaikan. Lalu kita dalam kondisi tertentu, ya misalnya saya nih dari Bekasi pengen ke Bandung, macet tuh kan dan sebagainya, dari zuhur mau berangkat, tiba kemudian diprediksi ini boleh jadi nyampainya maghrib nih. Ya, jadi asar agak kesulitan. Maka di kilometer tertentu, misal kita ambil kilometer 57 misalnya, ya kita mampir ke masjid, sholat, kita tunaikan jamaah dan qasar. Ya, qasar itu kan keringanan kita, rukhsah kita kan, karena kondisi yang berat itu, ya yang memungkinkan sampai ke Bandung nggak bisa menunaikan sholat asar, kita kemudian mendapatkan rukhsah keringanan berupa qasar, pengurangan. Ya, pengurangan dari yang pokok, yang tadinya pokoknya 4 ditunaikan menjadi 2. Ya, pun demikian, coba lihat, ya dalam wudu ada 4 yang pokok kan? Ya, dari yang wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala dan kedua mata kaki, ya, kaki sampai kedua mata kaki, ya. Nah, coba lihat, ada 4 kan? 1, 2, 3, 4, kaki sampai kedua mata kaki. Dari 4 ini, ketika kita mendapatkan rukhsah keringanan karena tidak mendapati akses dengan air atau interaksi kita sulit dengan air, maka tayamumnya pun mendapatkan rukhsah jadi 2. Ya, dari 4 jadi 2. Apa itu? Biwujuhikum, wajah. Nah, jadi untuk tayamum, 1 wajah ya yang diusap nanti, yang kedua kemudian tangan, ya wa aidikum, tangan. Nah, jadi dari yang tadinya 4, wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu kaki sampai kedua mata kaki, sekarang menjadikan ringan kepada kita untuk tayamum, diringankan cukup wajah dengan tangan saja. Paham ya? Nah, jadi yang sekarang kita akan gunakan tayamum adalah cukup 2, ya, yaitu bagian wajah, kemudian tangan. Nah, untuk bisa bertayamum, maka mesti ada bagian yang kita gunakan sebagai perangkat tayamum itu. Ya, apa itu? Kita tuliskan lagi redaksi Al-Qur'annya, sa'idan thayyiba. Seperti ini ya. Sa'idan thayyiban. Nah, ini debu yang melekat atau menempel di tempat yang bersih. Ya kan? Baik. Nah, kurang lebih demikian. Karena itu ketika di sini di Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, hu-nya larinya ke sini. Ya, kata gantinya ke sa'id tayyib. Jadi kalau kita nanti ingin bertayamum, ya kata Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan, famsahu, maka usaplah dengan minhu, dari ini sa'idan tayyiban, dari debu yang bersih itu yang kita gunakan untuk tayamum, itu 2 bagian saja, wajah dan tangan. Baik, sekarang kita lihat prakteknya dalam uraian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa lacak. Referensi kita banyak di kitab-kitab hadis, ya, dan di antara kitab-kitab itu ada sebagian yang bisa kita akses. Kita ambil yang tadi saja, misalnya di Sunan Abu Daud, ya. Nah, ini kita kembalikan dulu. Bismillah.
Saking pentingnya tayamum, kaget sampai jatuh tuh penghapus sama spidol. Ya, kembali ya kita coba kaji di Sunan Abu Daud. Di sini saya kalau mengaji untuk yang terkait fikih, ya misalnya tadi tentang sifat wudhu atau taharah secara umum, atau kemudian juga setelah itu ada bab sholat dan seterusnya, maka kitab sunan itu akan lebih spesifik. Ya, kitab sunan lebih spesifik di antara kitab sunan yang setidaknya bisa memberikan referensi baik bagi kita, yaitu Sunan Abu Daud. Nanti ada juga yang lain, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Sunan Abu Daud ini yang coba kita bisa akses. Bismillah, tayamum 52 kalau nggak salah halamannya. Halaman 52, babnya kalau nggak keliru 1, 2, 3. Gampang ngapalinya tuh. Bab 123, 1, 2, 3. Nah, kanan atas kalau nggak keliru. Bismillah. Halaman 52. Benar. Benar ya. Ini ya teman-teman sekalian ya. Halaman 52 di kanan atas. Ini babnya. Bab 1, 2, 3. 123. Babut tayammumi. Di bab tentang tayamum. Hadis nomor 317. Baik ya. Nah, ini dibuka dengan kisah dulu yang tadi telah saya sampaikan. Kisah awalnya bagaimana tayamum itu disyariatkan dari mulai perjalanan Nabi tadi yang telah saya uraikan, dan Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya, ada yang menyebut liontinnya gitu kan. Kemudian setelah itu dicari, Nabi SAW kemudian istirahat, kemudian tertidur, dan ketika bangun tiba waktu salat mencari air, sulit mengaksesnya, lalu turunlah kemudian syariat tayamum itu. Nah, pada hadis ini kita akan perhatikan teman-teman sekalian beberapa gambaran untuk bisa menggunakan tayamum ini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, penting saya uraikan kepada teman-teman sekalian, ketika Al-Quran memberikan gambaran kita untuk praktek tayamum, maka diksi yang digunakan adalah masaha, famsahu. Masih ingat ya, dalam bab wudu yang pernah saya terangkan, di ayat yang sama, ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, ketika Allah meminta kita membasuh wajah dalam wudu kan pakai ghussalah, ya, kepala kan pakai masaha. Jadi saya tidak perlu terangkan lagi tentang masaha. Jadi artinya di situ mengusap, ya, mengusap bukan membasuh. Nah, ini saya ingin tunjukkan betapa detilnya ya diksi Al-Qur'an ini. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Mustahil ya. Kalau redaksinya fagsilu wujuhakum, tuh ambil debunya yang banyak, kumpulkan sehingga masanya gamnya tumpahkan di wajah. Tapi karena masaha ini mengusap, berarti nggak banyak kadar debu yang didapatkan, dan seperti apa prakteknya bisa kita kemudian dapati. Nah, di hadis ini ada banyak variasi, nanti secara umum saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya, tapi kita ingin ambil dulu ya beberapa redaksinya. Baik, kita lihat misalnya. Qala haddatsana Ahmad bin Shalih haddatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah haddatsahu an Ammar bin Yasir. Nah, ini Ammar bin Yasir ini yang paling utama meriwayatkan hadis tentang tayammum, dan nanti versi-versi setelah itu banyak sampai kepada kita ya untuk kemudahan-kemudahan dalam bertayammum. Kemudian annahu kana yuhadditsu annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan informasi bahwa beliau pernah bertayamum ya, dan bagaimana dipraktikkan pada saat itu mengusap ya, mengusap dalam tayamum sebagai pengganti wudu ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'idi, dengan menggunakan debu ya yang bersih tadi, li salatil fajri ya, untuk menunaikan salat subuh ya, salat fajar. Baik, jadi Ammar bin Yasir menyampaikan informasi, beliau pernah bersama beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menunaikan salat fajar, salat subuh, kemudian bertayamum ya, dan mengusap dengan bagian debu yang bersih, yang baik, bagian-bagian anggota yang akan diusap dalam tayamum itu. Fadarabu bi akuffihimus sa'ida. Ini maka yang pertama, darabu itu menepukkan. Ya, daraba yadribu itu maknanya luas ya, awas hati-hati. Jangan selalu diartikan memukul. Hati-hati. Daraba itu bisa memberi contoh. Ya, daraballahu mathala. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26 misalnya. Allah tidak akan merasa sungkan untuk memberikan contoh kepada kalian yang menegaskan keesaannya, kekuatannya, keagungannya. Walaupun yang diberikan contoh adalah misalnya tentang penciptaan nyamuk, yang walaupun sekecil itu pun pasti ada manfaat dan hikmah di balik itu semua. Jadi daraba itu memberi contoh. Ya, daraba itu bisa berarti memukul yang ringan. Ya, menepuk juga bisa. Nah, ini penting ya saya sampaikan karena nanti ada beberapa yang belum memahami detail bahasa Arab, jadi agak terlalu sembarangan ya. Saya katakan dalam tanda petik, mohon maaf, sembarangan dalam memaknai sesuatu. Seperti anak misalnya kan dalam usia 7 tahun, maaf lompat sedikit ya, dia diajarin sholat ketika usia 10 tahun, dia kemudian sulit misalnya diajak sholat, maka diterjemahkan pakai terjemahan pukulah. Padahal fadribu di situ bisa berarti bukan berarti dipukul dengan konteks pukul, tidak. Ya, bisa berarti memberi pelajaran, memberi contoh kepada dia yang membuat dia mengerti.
Ya, dan memberi pelajaran contoh itu bisa luas. Ya, tahan uang sakunya, ya tahan dari makanan kesayangannya, bisa begitu contohnya. Ya, atau dengan yang ringan ditepuk, nggak boleh begitu, ayo sholat. Nanti kalau nggak sholat, nah uang jajannya memang kurangi. Kok uang jajannya memang kurangi? Karena uang itu kan dari Allah yang kasih. Sekarang kita harus berterima kasih. Kalau adik nggak berterima kasih sama Allah, pasti Allah kurangi nanti rezekinya. Bagaimana? Hah? Nah, gitu caranya. Bukan berarti mana sapu. Tidak begitu ya. Jadi pemaknaan kepada syariat itu penting. Jadi belajar itu meluaskan wawasan kita. Ya, termasuk nanti di kasusnya misalnya surah An-Nisa, ya, pembahasan dalam kasus konteks ini pembahasan. Ada kasus perbedaan pendapat suami dengan istri gitu kan. Diidentifikasi salah satu pasangan bertindak sesuatu yang tidak pantas, dan maka apa yang terjadi nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 ada banyak hal fa'idhuhunna gitu kan, wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Nah, itu di situ jangan diartikan mukul macam-macam dalam konteks yang kekerasan sehingga masuk KDRT gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan itu poinnya, ya, membuat dia mengerti, kasih pelajaran, kasih contoh, tahan uang belanjanya, pisahkan dulu supaya dia mengerti. Ya, kalaupun terpaksa misalnya harus memberi pelajaran sampai dia paham, ya menepuk begini sampai kan. Makanya para ulama mengartikan darbul khafif, ya, ghairu mujrih, ya, satu teguran, tepukan yang ringan yang tidak melukai. Ya, jadi bukan mubarrah, jadi sesuatu yang melukai gitu ya. Itu ya apa namanya yang harus kita garis bawahi. Nah, ke sini teman-teman sekalian kita terjemahkan fadarabu biakufihim, maka mereka memulai tayamum itu dengan menepukkan telapak tangannya. Jadi ini yang digunakan ini pertama. Ya. Ini yang kita gunakan. Nah, kemana kita tepuknya? Ke tempat yang bersih tadi. Ya, bisa jadi misalnya ini di sini ada tembok kan, kita bisa lihat ya, bisa ke tembok. Nah, kita tunjukkan. Bismillah, izin saya simpan ini begini. Kemudian saya tepukkan misalnya, begini ya, teman-teman sekalian. Nah, gini. Ya. Nah, jadi lihat ini bersih ya, bersih. Yang ini kan, kalau ini kan kotor tuh, ada tulisan walaupun ada debu ya, tapi nggak harus dipaksakan. Saya begini, nanti begitu ditempelkan ke tempatnya, ke wajah misalnya kan jadi apa tuh bahasa Italianya, cemong ya. Cemong kotor ya. Jadi ini ya, teman-teman sekalian, bismillah. Jadi begini. Ya. Nah, ini fadarabu biakufi, maka mereka menepukkan dengan telapaknya seperti ini. Ya. Teruskan dulu hadisnya ya, teruskan dulu, nanti baru kita lanjutkan. Jadi supaya keterangan kita mengacu kepada hadisnya. Bismillah, teruskan teman-teman sekalian. Fadarabu biakufihim as-sa'ida thumma masahu wujuhahum mashatan wahidah. Kemudian setelah itu, setelah tadi ditepukkan tadi sekali ya. Nah, itu kemudian diusapkan ke bagian wajahnya, sekali usapan. Nah, ini redaksi yang pertama ya, ingat ya. Jadi riwayat yang pertama itu tempelkan tempat yang bersih, baik, kemudian diusapkan sekali usapan. Seperti biasa kita membasuh yang berwudu, tapi ini sifatnya jadi mengusap ya. Jadi cukup diambil, karena gosala membasuh kan tumpahkan air. Kalau ini cukup begini, tempelkan lalu usapkan ke bagian wajah kita, sekali usapan saja ya, seperti ini. Ya, sudah selesai ya. Baik. Ini saya gambarkan kayak yang tidak ada jenggot, jadi ke sini ya. Baik, jelas ya? Baik, ini bagian pertama. Satu ya. Nah, nanti ada redaksi lagi teman-teman sekalian. Bagian yang keduanya sebelum diusapkan ditiup dulu. Ya, ditiup tuh ada redaksinya di sini teman-teman sekalian. Nomor hadis 324 ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad ya'ni Ibnu Ja'far, akhbarana Syu'bah an Salamah an Dzardin an Ibni Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar. Ya, hadhihi al-qissah فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها. Jadi di versi riwayat yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyontohkan, menepukkan kemudian ya ke tanah ya, atau tempat yang baik suci seperti tadi kita misalnya. Kemudian sebelum diusapkan ditiup dulu, wa nafakha fiha. Jadi ya. Nah, ini bukan apa-apa ya. Maksudnya ini bisa kita kondisikan. Ini boleh kita ambil begini, walaupun informasi yang sama, tapi ada dua keadaan yang berbeda. Boleh jadi informasi ini menunjukkan beberapa keadaan. Bisa jadi yang pertama debunya sudah halus, baik, itu kan kita ditempelkan di tempat biasa, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya keras yang menempel. Ya, beda kan kalau kita di tembok, kemudian di tanah walaupun bersih. Ya, kadang-kadang misalnya kita temukan di padang pasir atau tanah biasa, kan ada yang bagian kerasnya nempel misalnya kan. Nah, boleh jadi tujuannya untuk membersihkan dulu ya, atau untuk menghilangkan dulu yang keras-kerasnya ditiupkan.
ya, sehingga tersisa yang halusnya tinggal diusapkan kepada bagian wajah. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan, ya ini yang benar begini, yang ini bid'ah. Tidak, bukan ada kaitan bid'ah atau bukan. Ini kaitannya dengan wawasan dan informasi yang sampai kepada kita. Jadi kalau yang kita tempelkan misalnya cukup baik, ya nggak ada macam-macamnya, nggak ada yang keras-kerasnya, atau nggak ada misalnya warna tertentu yang melekat sehingga bisa mencoreng kepada wajah tertentu, ya maka ini bisa langsung tepukan, kemudian langsung usapkan. Jelas ya? Kemudian setelah itu ada juga kita bisa tempelkan, ya bisa tiupkan dulu, ya. Setelah itu baru kita usapkan seperti ini. Nah, mashatan wahidah, sekali usapan. Ya, di sini wajar teman-teman sekalian diskusi itu termasuk di kitab hadis juga di Sunan Abu Daud. Beberapa riwayat karena menerima dari yang pertama tanpa menepuk, tanpa meniup ya, tanpa meniup. Ada juga yang mengatakan di sini. Misalnya kita contohkan di sini ada kalimat tanpa meniupkan gitu kan. Nah, ini illa annahu qala lam yanfukh. Ya, di nomor hadis 326 kan an Husain an Abi Malik qala sami'tu Ammar yakhutubu bi mithlihi illa annahu qala lam yanfukh. Jadi keterangan dari Abi Malik ketika menerima dari Ammar, ya Ammar mengatakan tidak meniup, ya, tapi di beberapa kesempatan yang lain mengatakan ya wa dzakara Husain ibnu Muhammad ibnu Syu'bah anil Hakam fi hadzal hadits qala daraba bi kaffaihi ila al-ardi wa nafakha. Ya, dan meniupkan. Nah, ini kadang-kadang begini. Misal begini, saya ambil contoh ya. Orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu terus pengen menyampaikan di keadaan yang tiap berbeda, boleh jadi juga bukan melewatkan tapi karena kebiasaan, ya nih tempelkan begini udah tinggal usapkan gitu kan. Nah, boleh jadi mungkin di satu kesempatan beliau tidak menerangkan kalau misalnya cukup tidak usah ditiup karena ada sesuatu yang keras misalnya, kalau tidak ada langsung saja, atau meniupnya juga tidak perlu disampaikan keadaannya, kalau tidak ada yang keras langsung disampaikan, atau kalau ada yang keras ditiupkan, itu karena kondisional. Jadi kadang-kadang misalnya Ammar menerangkan di lingkungan sahabat yang sudah paham, ya, jadi nggak perlu disebutkan niup lagi. Ada kondisi yang mungkin ketika ditempelkan contoh, ada sesuatu yang melekat sehingga perlu dibersihkan dulu. Jadi ini jangan jadi perdebatan antara ditiup dengan tidak. Yang penting tempelkan. Kalau kiranya sudah kita nyaman, tinggal sampaikan saja, usapkan sekali usapan. Kalau ada sesuatu yang menempel ikut, ya kita tiup untuk membersihkannya. Jelas ya? Baik, paham. Nah, kemudian setelah itu famassahu bi aydihim kulliha ilal manakib wal abat min butuni aydihim. Nah, ini yang kedua, teman-teman sekalian, setelah dari wajah kemudian ke tangan. Nah, tangan ini karena ini sifatnya umum, wa aydikum tangan, dan kemarin saya contohkan saat wudu, tangan kan dari sini sampai sini kan? Dari sini sampai sini. Maka di sini dalam konteks tayamum ini ada 3 versi utama. 3 versi. Ada yang melihat tekstual saja begini seperti tadi hadis saya bacakan, ya. Jadi mengusapkannya sampai ke sini nih. Ya, jadi ke mankib dan abad tuh di ketiak bagian sini, ya, sampai batas terujung dari tangan, terus mankib tuh di sini. Ya, sejajar dengan bahu di pundak di sini. Jadi begitu tempelkan pertama ke sini, ya. Kemudian selanjutnya famasahu bi aydihim. Jadi bi akufihim sa'id maratan ukhra, fadarabu bi akufihim as-sa'id maratan ukhra. Jadi setelah dari wajah sekali, nah baru tepuk lagi sekali lagi. Ya, jadi sekali tepuk. Kemudian kalau mau tiup silahkan, atau langsung silahkan, selesai. Kemudian tepukan lagi, mau tiup silahkan, tidak silahkan, lalu kemudian ke tangan. Jadi dari sini sampai ke sini nih, ini versi pertama ya. Sampai ke sini, kemudian dibalik ke dalam. Ya, lalu kirinya, lakukan sini sampai sini, balik ke dalam. Ya. Nah, ada versi yang menyebutkan bahwa tidak kok, nggak sampai ke situ, cuman sampai ke siku aja, gitu kan? Nah, Ibnu Laitsi mengatakan mau fauqal mirfaqain, jadi bisa langsung ke di atas ini. Yang penting melewati siku, kata beliau. Jadi nggak harus nyampe sini, gitu kan? Nah, versi yang keduanya itu nggak menyebutkan sampai ke about min butuni aidihim. Jadi cuman sampai ke ini saja, ke mirfaq saja. Ya, nah, yang ketiga versinya kalau saya perjelas, ini ada semua nanti uraiannya di sini. Kalau kita bacakan satu-satu nanti nggak sampai kita ya. Nah, atau kita ambil satu hadis misalnya kan, fadhara bi syimali ala yamini wa bi yamini ala shimali alal kaffaini, ya, alal kaffaini. Nah, jadi ada lagi yang mencukupkan sampai sini saja nih. Ya, sampai kaf di sini. Kaf, ya, batasannya ini nih, pergelangan. Ya, jadi tepuk sekali gitu kan. Kemudian boleh tiup, kemudian ke wajah gini. Yang kedua sampai di sini. Nah, ya. Kemudian di sini. Nah, lalu versi yang ketiga ada yang sampai siku. Jadi sampai sini, kemudian sini lagi. Nah, kemudian sampai sini. Ya. Baik, tiga-tiganya adalah kemudahan bagi kita dan kenyamanan dalam menunaikannya.
Ya, karena Al-Quran memberikan gambaran yang umum sifatnya aidi, yadun, dan ini prakteknya juga pernah ada yang sampai sini, kemudian ada juga yang sampai mirfaq ya, atau sampai siku, dan ada juga yang sampai kemudian cukup di pergelangan, cukup di telapak saja sampai ke pergelangan di sini. Ya, itu tiga-tiganya dalilnya sampai kepada kita. Ternyata kalau kita gali itu kenyamanan saja, kemudahan kita. Ya, misalnya orang yang pakai bajunya lengan pendek ya, lengan pendek misalnya sampai di sini kan, taruhlah, ya dia bisa gunakan sampai sini, ya kan? Nah, atau yang pakai lengan panjang kayak saya misalnya seperti ini, kalau menyulitkan dibuka semua cukup sampai sini juga, ya. Baik. Atau akhwat misalnya kan, dalam keadaan sedang bepergian dan sebagainya, di kereta dan sebagainya, oh kalau harus semuanya gini nggak memungkinkan, kan aurat terbuka, ya pada umumnya cukup tepukan wajah, kemudian telapak kan di sini kan, ya kan? Ya, aurat perempuan kan yang boleh terbuka wajah dengan telapak kan. Jadi teman-teman bisa tinggal membasuh ini saja begini, kemudian seperti ini. Ah, itulah kemudahannya. Jelas ya? Jangan lupa sifatnya taharah. Jangan lupa sifatnya taharah. Jadi tetap tidak menghilangkan unsur taharahnya. Begitu Anda selesai membasuh saat mengusap ya, mengusap wajah, Anda bermohon pada Allah supaya dibersihkan wajah dari segala keburukan-keburukan, ditepikan dari debu-debu akhirat ya, yang menandakan bahwa seseorang itu banyak maksiat, itu ditandakan dengan debu-debu wajahnya menghitam. Jelek ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum. Ya, ba'da imanikum. Adapun orang yang menghitam kena debu-debu kotoran dosa di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kenapa jadi menghitam? Karena kamu kufur ya. Ya, kamu banyak berbuat maksiat ya. Kita bermohon pada Allah, ya Allah hindarkan kekotoran di wajah kami di hari kiamat dari dosa-dosa ya Allah, dari keburukan. Ya Allah jadikan tangan ini tangan yang baik dan sebagainya ya, dan seterusnya. Begitu selesai, tetap berdoa kita kepada Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Nah, itulah tuntaslah kemudian tayamum kita tunaikan dan selesai kemudian praktikal dari wudu telah kita bahas, kemudian tayamum sebagai pengganti dari wudu dalam kondisi-kondisi kita tidak bisa mengakses air. Ya, cuma kalau lagi tayamum tiba-tiba airnya ada, terus kita bisa mengakses air, tidak ada aspek-aspek yang lain, maka batal tayamum, gunakan untuk wudu, ya. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Kalau sedang tayamum tiba-tiba wudunya ada, nih kita lagi nggak ada air ya, tiba-tiba kemudian sedang kita tayamum hujan besar misalnya, kita bisa gunakan. Nah, itu tayamumnya digugurkan, kemudian kita bisa menunaikan wudunya, disempurnakan kembali. Gimana kasusnya kalau saya sudah tayamum sholat Ustadz, tiba-tiba ditemukan air misalnya, maka kita bisa cukupkan pada sholat yang telah kita tunaikan dalam kondisi yang tadi. Ya, dalam kondisi yang tadi yang kita sudah selesai, maka itu sah untuk kita lakukan. Saya kira demikian teman-teman sekalian untuk pelajaran kita di hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Semoga kita bisa belajar dengan meningkatkan wawasan lebih baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita sampai hari ke-7 di bulan Ramadan ini, dan semoga rahmat Allah kita raih bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.